Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Semoga kedepannya lebih berkembang lagi, dan saya tidak akan pernah melupakan support dan dukungan teman-teman buat saya, yaitu saya hanya bisa membalasnya dengan sebuah doa. Yang patut membalas kebaikan teman-teman hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, muliakanlah orang yang mendukung dan yang memberikan saya semangat dan mensupport saya. Ya Allah, muliakanlah orang-orang yang telah menonton video ini, lancarkanlah rezekinya dan jauhkanlah dia dari perbuatan yang salah. Dekatkanlah dia kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosanya dan jauhkanlah mereka semua dari nerakamu dan masukkanlah mereka semua ke dalam surgamu. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga apa yang telah saya doakan, semoga Allah mengijabah doa-doa saya untuk saya dan juga untuk teman-teman yang sedang menonton ataupun yang sudah menonton dan yang sudah mendukung saya. Kali ini saya mau berbagi tentang kekhusyuan dalam kita sholat. Banyak orang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada sholat itu yang khusyuk. Memang tidak ada orang sholat itu khusyuk 100%, memang tidak ada. Tetapi kita dianjurkan untuk berusaha fokus dalam mengerjakan sholat. Karena apa teman-teman? Karena sholat itu adalah kewajiban nomor 1 yang telah Allah beritakan kepada hambanya. Jadi jika kita meninggalkan sholat 1 kali saja, maka dosanya pun sangatlah besar. Maka dari itu kita jangan pernah meninggalkan sholat walaupun 1 kali. Sesibuk apapun kita dalam beraktivitas, jangan sampai meninggalkan sholat. Karena apa? Sholat adalah nomor 1 yang akan dihisab nanti di akhirat. Maka dari itu kita harus memperbaiki sholat kita, benar-benar fokus dalam sholat kita, benar-benar berusaha khusyuk dalam sholat kita. Banyak yang bertanya gimana caranya agar kita bisa sholat dengan khusyuk. Karena jika kita sholat, pasti ada yang pikiran kita selain sholat. Entah setelah kita melakukan suatu aktivitas dan kita sholat, aktivitas itu belum selesai, kebanyakan itu masih terletak ada dalam pikiran kita meskipun kita sedang sholat. Nah, caranya bagaimana ya teman-teman? Jadi ada caranya, dan kita itu jika mau berusaha, Allah akan berikan petunjuk kepada kita gimana caranya sholat dengan khusyuk. Dan sebelumnya saya mohon maaf, saya bukan mau mengajari, ilmu saya masih terlalu sedikit, seujung kuku pun ilmu saya belum sampai. Saya hanya berbagi apa yang saya ketahui, saya hanya mengamalkan sedikit ilmu yang saya pelajari. Nah, caranya gini ya teman-teman ya. Dalam kita ingin sholat kita khusyuk, tidak memikirkan apa-apa, ada caranya. Caranya begini, harus mengetahui apa maksud dan tujuan kita sholat. Jika kita paham dengan maksud dan tujuan kita sholat, insya Allah bisa lebih fokus. Setelah kita fokus, kita harus belajar lebih fokus lagi. Dengan cara apa? Kita harus mengetahui arti yang kita baca dalam sholat. Seperti Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Karena apa? Timbulnya bisikan itu dari hati dan juga dari telinga atau pikiran. Nah, jika kita mengetahui apa arti yang kita baca, seperti misalkan kita lagi membaca di antara sujud, Rabbiu firli warhamni wajburni warfa'ni
warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang berarti, ya Allah, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Lindungilah aku, angkatlah derajatku. Rezekikanlah aku, berilah aku petunjuk. Selamatkanlah aku dan maafkanlah aku. Nah, dari yang segini saja, jika kita fokus dalam apa yang kita baca dan kita mengetahui apa arti yang kita baca, insya Allah kita akan lebih menghayati dalam melakukan sholat. Perlu teman-teman ketahui, jangan hanya kita sering sholat saja, tapi Allah paling benci sama orang yang sholat sedangkan dia tidak tahu apa maksud dan tujuan mereka sholat itu. Nah, jadi jangan sampai kita merugi sudah melakukan sholat tapi masih dirugikan. Jangan sampai. Jika kita ingin sholat, benar-benarlah belajar tata cara sholat dan bacaannya yang benar. Setelah itu kita bisa fokus. Dan jangan salah, jika tata cara sholatnya kita sudah benar dan bacaannya sudah benar, ada satu lagi, yaitu apa? Hati kita. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Jadi kita harus tahu niat kita sholat itu untuk apa. Apakah untuk dipuji tetangga ataupun yang lainnya. Kita harus tahu, kita harus mengendalikan hati kita. Tetapi untuk pertama kali melakukan sholat, jangan mengharap ikhlas dulu. Karena apa? Kita sholat itu adalah kewajiban. Jadi namanya kewajiban itu bukanlah suatu keikhlasan. Karena orang sholat ataupun orang berbuat kebaikan itu ada 3. Yang pertama, kita itu harus dipaksa dalam sholat. Dipaksa, baru kita akan menjadi terbiasa. Setelah lama-lama menjadi terbiasa, barulah sedikit demi sedikit timbullah suatu keikhlasan dalam diri kita melaksanakan sholat karena Allah semata. Jadi teman-teman jangan khawatir meskipun teman-teman saya sholat masih tidak ikhlas, percuma saya sholat kalau saya tidak ikhlas dalam sholat kita. Jika ada pikiran yang seperti itu, jangan diambil hati. Sebenarnya pikiran itu adalah dorongan dari setan. Karena kita ikhlas itu ada tahapannya. Tahapannya yang saya ceritakan tadi, paksaan, kebiasaan, bisa timbul keikhlasan. Dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman akan bisa merasakan sendiri nanti kalau teman-teman sudah benar-benar rajin sholatnya dan sudah benar-benar ikhlas melakukan sholat karena Allah semata. Jadi sebenarnya Allah sudah memberikan kita ilmu melewati perantara entah dari YouTube, entah dari guru. Tapi Allah itu pasti memberikan perantara jika Allah itu memberikan suatu ilmu kepada kita. Dan tanda-tandanya jika orang sudah benar dalam sholatnya, bisa terjaga sholatnya, ada tanda-tandanya. Salah satunya adalah orang yang sudah rajin
sholat dan orang yang sudah rajin ibadahnya, ikhlas karena Allah, kita tidak perlu berbicara dengannya. Kita melihat saja kita sudah senang. Dan jika berbicara dengan orang itu, mereka selalu memberikan kesenangan dan kenyamanan bagi mengajak berbicara. Dan selalu menemukan solusi dalam setiap permasalahan yang dia hadapi. Tidak akan ada ceritanya dia itu berbuat maksiat. Karena apa? Dalam kita sholat itu adalah mencegah dari keburukan, fahsya'i wal munkar dalam Al-Quran. Jadi pencegahan. Kalau diibaratkan dengan sepeda motor, sholat ini ibaratkan adalah rem. Jadi remnya makan. Kalau remnya tidak makan, bisa-bisa nabrak kita. Nah begitu juga dengan sholat kita, teman-teman. Kalau sholat kita sudah benar, insya Allah jika kita ingin melakukan suatu kesalahan, insya Allah sholat kita yang akan mengerem kita. Jangan, ini dosa. Nah, bisikan seperti itu dalam hati adalah suatu rem kalau diibaratkan dengan sepeda motor. Dan dalam sholat kita harus sabar. Apalagi sholat subuh. Waktu enak-enaknya tidur, kita mempunyai kewajiban untuk sholat. Tetapi namanya kewajiban, kita harus melaksanakan. Jika kita tidak melaksanakannya, maka dosa yang akan kita dapat. Memang sholat ini adalah paksaan. Kewajiban adalah suatu paksaan. Yang tidak dipaksa adalah sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan ya tidak dapat dosa. Itu baru yang dinamakan ikhlas. Karena kemauannya sendiri. Kalau namanya kewajiban kita harus paksa, baru jadi kebiasaan, lama-lama jadi keikhlasan. Nah seperti itu. Kita harus sabar dalam menjalani ibadah. Dan nomor satu yang harus kita ingat, bahwa kita ini hanyalah sebagai tamu undangan di dunia ini. Nah, jadi kita harus melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Jadi kalau kita sudah menjauhi apa yang Allah larang dan melakukan apa yang Allah perintahkan, maka Allah tidak akan pernah menyengsarakan hidup kita, kecuali Allah sedang menguji kesabaran kita dan menguji keimanan kita. Buat teman-teman, teruslah berbuat kebaikan, jangan pernah lelah. Allah selalu menguji hambanya, menguji kesabarannya, menguji keimanannya. Karena apa? Allah itu menyediakan dua tempat di akhirat nanti, yaitu apa? Surga dan neraka. Yang mendapatkan surga yaitu adalah Allah memilih orang-orang yang benar bertakwa, orang-orang yang benar-benar beribadah kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita diuji dengan seberat mungkin, tetapi ingat, Allah tidak menguji melewati batas kemampuan kita. Jika di balik kesusahan pasti akan ada kemudahan. Cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan juga pemberitahuan bagi teman-teman. Jika teman-teman ada request tentang cerita ataupun tentang doa, tentang cerita Islami atau tentang sholat, teman-teman bisa komen di bawah ini. Saya pasti akan sangat menghargai pendapat ataupun saran dari teman-teman. Dan jika saya masih belum tahu apa yang teman request, maka saya akan jadikan PR untuk diri saya sendiri. Dan setelah saya menemukan, saya pasti akan membagikan buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih.
buat yang sudah menonton. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin berdoa terlebih dahulu, semoga ilmu ini bermanfaat dan semoga kita diselamatkan di dunia ataupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syukaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syukaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syukaratil maut wa najat minan nar wa rafa'in al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, muliakanlah orang-orang dan teman-teman hamba ya Allah yang telah mendukung saya di channel saya ini. Semoga menjadi orang yang bertakwa kepadamu ya Allah, dan menjadi orang yang berguna di dunia ataupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam, astaghfiru wa li qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.